Gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang gravitasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah hukum Newton tentang gravitasi ya. Ya, Newton menyatakan begini, jika ada dua benda M1, M2 terpisah pada jarak R, maka di antara kedua benda ini akan ada gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Oke, begini ya. Nah, ini ungkapan Newton. Setiap partikel di alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya, ini besarnya gaya gravitasi ini, gaya tarik-menarik ini antara dua partikel ini ya, berbanding lurus dengan massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Balik dengan kuadrat jaraknya. Seperti apa persamaannya? Kita lihat persamaannya. Ya. Persamaan hukum Newton tentang gravitasi ya. Nah, maka secara matematika dapat menyatakan begini, F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Jadi kalau ada dua benda M1, M2 jaraknya adalah R, maka akan ada gaya tarik namanya gaya gravitasi yang besarnya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Di mana F adalah gaya gravitasi satuan Newton, G adalah konstanta gravitasi, besarnya adalah 6,673 kali 10 pangkat min 11, kemudian M1 adalah massa benda, M2 massa benda, dan R adalah jarak antar pusat kedua benda. Samanya seperti ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba aplikasikan kepada contoh soal, penyelesaian soalnya ya. Contoh soal, dua benda masing-masing masanya 4 kg dan 5 kg, berjarak 1 cm satu sama lain, maka gaya tarik menarik antar keduanya adalah titik-titik mikronewton ya, mikronewton. Oke, kita coba. Diketahui M1 4 kg, M2 5 kg, R 1 cm kita buat dalam meter, 0,01 meter gitu ya. Kemudian ditanya adalah F, gaya gravitasi. Oke, kita masukkan sekarang ya. Jangan lupa bahwa 1 mikronewton itu sama dengan 10 pangkat 6 ya. Mikro itu 10 pangkat 6 newton ya. Oke, F sama dengan G kali M1 kali M2 R per R kuadrat. G-nya 6,67 kali 10 pangkat 11 ini jelas. Oke. Kemudian untuk M1 4, M2 5. Kemudian R-nya adalah 0,01 kuadratkan. Nah, maka kalau kita kalikan 6,67 kali 10 pangkat 11 kali 20 per 10 pangkat min 2. Dan maka hasilnya adalah sama dengan 1,33 kali 40 kali 10 pangkat min 7. Nah, kita buat menjadi 10 pangkat min 6 ya. 13,340 kali 10 pangkat min 6 atau 13,3 mikronewton. Jawabannya adalah A. Kelihatan pilihannya ya. Oke, seperti itu. Saya kira mudah ya. Oke, untuk selanjutnya ya, gaya gravitasi oleh beberapa benda. Jadi kalau kita dari tadi soal yang pertama atau konsep yang pertama bahwa itu adalah gaya gravitasi oleh dua buah benda. Sekarang misalnya gaya gravitasi oleh beberapa benda. Tadi sampai Newton bahwa masing-masing partikel di alam semesta saling tarik menarik. Lah sekarang kalau berarti lebih dari dua benda, seperti apa gitu? Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua benda gaya gravitasinya atau dua buah gaya gravitasi atau lebih, gitu ya. Jadi jika benda dipengaruhi oleh dua benda atau lebih, ya, maka resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Lagi, jika benda dipengaruhi oleh lebih dari dua buah benda, gaya gravitasi berarti lebih dari dua, maka resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Sekarang ini bendanya ada 3, jadi lebih dari 2 ya, bendanya ada 3. Maka nanti gaya gravitasinya kan ada 2 ya. Oke. Maka nanti ini seperti ini, gaya gravitasinya adalah resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Nah,
Ya. Misalkan ini benda M, benda biru M besar, terus kemudian ini ada benda merah M1, benda hijau M2. Maka nanti gaya gravitasi yang dialami benda M biru itu dia akan dipengaruhi oleh M1 dan M2. Jadi dia punya gaya gravitasi karena M1 dan gaya gravitasi karena M2. Begitu. Maka nanti gaya gravitasi yang dialami oleh M biru ini adalah resultan vektor gaya gravitasi yang dialami oleh M biru karena pengaruh M1 dan M2. Cara matematika seperti apa ini? Besar resultan gaya gravitasi adalah F. Resultannya kita anggap F. Dengan alfa adalah sudut antara F1 dan M2. F1 adalah gaya tarik menarik antara M biru dan M merah. Ya. Kemudian F2 adalah gaya tarik menarik gaya gravitasi antara M biru dan M hijau. Itu. Maka nanti alfa adalah sudut antara ini F1 dan F2. Maka nanti F itu adalah resultan gaya gravitasi yang dialami oleh M biru, itu besarnya adalah sama dengan akar F1 kuadrat ini dengan resultan vektor plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos alfa. Ingat penjumlahan vektor ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba aplikasikan ke contoh soal ya. Oke, kita punya contoh. 3 buah benda A, B, dan C berada dalam satu garis lurus. Jika nilai konstanta gravitasi ada G adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11, pangkat min 11 ya. Nah, maka hitunglah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B dan arah gaya gravitasi pada benda B. Oke, kita coba sekarang. Oke, gambarnya seperti ini. Ini ada benda A, B, C, gitu ya. Nah, benda A warna hitam, benda B merah, benda C adalah biru. Nah, benda A masanya 1 kg, benda B 2 kg, benda C adalah 3 kg. Masing-masing dibedah A dengan B 1 meter, B dan C adalah 2 meter. Maka nanti kita lihat sekarang. Benda B ditarik benda A. Benda B terjadi tarik menarik dengan benda A. B dan A tarik menarik. Kemudian benda B juga ditarik oleh benda C. Maka akan menghasilkan FBC arah gaya ke kanan ya. Kita lihat ya. Benda B ditarik benda A menghasilkan FBA arahnya ke kiri. Jadi ini A dan B tarik menarik arahnya ke kiri. B ditarik oleh A berarti arahnya ke kiri. Kemudian B dan C tarik menarik arahnya ke kanan begitu. Jadi B dengan A gaya tariknya adalah ke kiri, B dengan C arah tarik menariknya adalah ke kanan. Itu. Kita lihat sekarang FBA sama dengan G, dimasukkan aja nilainya. Ini besar gaya tarik menariknya antara B dan A ya. FBA G sama dengan MB kali MA per RBA kuadrat. Kita masukkan angkanya. G adalah 667 kali 10 pangkat min 11. MB adalah 2, MA adalah 1, jaraknya adalah 1 ya. Hasilnya adalah 13,34 kali 10 pangkat min 11 Newton. Nah, itu. Sekarang untuk FBC, GMB dari MC ya. Ya, G-nya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11. MB adalah 2, MC adalah 3 gitu ya. R-nya adalah 2 ya. Maka hasilnya ada 10,01 kali 10 pangkat min 11. Nah, karena ditanya adalah gaya yang bekerja pada B, berarti resultan vektor yang ada di B gitu ya. Maka FB sama dengan FBA min FBC. Kenapa? Ya arahnya yang satu ke kiri, ini yang BA itu arahnya ke kiri gayanya, FBC arahnya ke kanan. Berarti salah satu bernilai negatif. Boleh yang ke kanan dianggap positif, boleh yang kiri negatif atau sebaliknya. Yang penting salah satu bernilai negatif. Ya kita anggap yang besar aja yang positif ya biar nanti hasilnya positif ya. Berarti 13,34 dikurangi 10,01. Hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 11. Jadi dikurangkan hasilnya adalah 3,33 kali 10 pangkat min 11. Oke, berarti nanti arahnya mana arahnya? Arahnya sesuai FBA ke kiri. Dan FBA kan besar, hasilnya kan positif, berarti yang ke
kiri kita anggap positif, berarti maka yang kanan negatif, berarti karena sisanya adalah positif, maka nanti arahnya adalah ke kiri sesuai dengan arah VA. Ingat ini dengan FB dengan FB kan dikurangkan, hasilnya sisanya adalah ini ya, berarti arahnya ke kiri gitu, sesuai dengan arah FPA. Oke, untuk berikutnya adalah medan gravitasi ya, medan gravitasi. Oke. Medan gravitasi adalah ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ruang atau area yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana besarannya dinyatakan dengan kuat medan. Besarnya dinyatakan dengan kuat medan, ya, dengan kuat medan gravitasi atau G, ya, yaitu gaya gravitasi tiap massa medan gravitasi. Biasa disebut dengan percepatan gravitasi. Medan gravitasi biasa disebut dengan percepatan gravitasi atau G. Oke, persamaan percepatan gravitasi atau medan gravitasi itu G kecil sama dengan G kali M per R kuadrat. G kecil sama dengan G besar, ini konstanta, M adalah massa, R adalah jarak suatu titik ya, per R kuadrat. Gitu. Di mana R merupakan jarak antara benda dengan pusat bumi. R adalah ini ya, pusat bumi ke suatu titik ya. R besar adalah jari-jari ini, R besar ini adalah jari-jari. Ya, maka nanti R itu adalah H plus R ya. Jadi R itu, ingat R adalah merupakan jarak antara benda dengan pusat bumi. Maka nanti R kecil itu sama dengan H plus R, R besar ini. Jadi misalkan jarak suatu titik P ini, maka nanti R kecilnya adalah R besar plus H. Itu. Ya. Oke, medan gravitasi pada titik P dari permukaan bumi. Ini tentunya sama ya. Untuk menentukan percepatan gravitasi di titik P yang berjarak R itu tadi, ya, dari pusat bumi maka digunakan persamaan. Ini untuk persamaan lebih mudah ya. GA per GB, nah ini perbandingan nih. GA percepatan gravitasi. Ini kalau ada dua pernyataan ya, dua keadaan, dua peristiwa, maka nanti GA per GP sama dengan 1 per F kuadrat per 1 per R ini adalah pusat bumi. Ya, keterangan langsung aja ya. GA adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi A itu adalah keadaan di permukaan bumi. GP adalah percepatan gravitasi di titik P. GA adalah percepatan gravitasi di permukaan bumi. GP adalah percepatan gravitasi di titik P yang terletak pada jarak H dari permukaan bumi. Nah, jadi untuk menghitung medan gravitasi, percepatan gravitasi suatu titik di atas permukaan bumi, bukan titik P ini, maka digunakan persamaan ini. GA per GP sama dengan RP kuadrat per RA kuadrat. Indeks A berarti adalah keadaan di permukaan bumi. Indeks P berarti keadaan di atas permukaan bumi. Nah, itu ya. Ingat ini GA percepatan gravitasi di permukaan bumi, GP adalah percepatan gravitasi di titik P yang terletak pada jarak H dari permukaan bumi. Begitu ya. Oke, kita coba, biar lebih jelas kita coba ke contoh soal ya. Diketahui kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah 9,8. Berarti ini apa? Medan gravitasi di permukaan berarti ini adalah A ya. Berarti GA gitu. Tentukan besar kuat medan gravitasi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Ya. Tentukan besar kuat medan gravitasi pada ketinggian R dari permukaan bumi. Oke. Nah, ya ini gambarnya seperti ini. R ini ada jari-jari bumi, kemudian benda berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Berarti otomatis kalau dari pusat berarti 2R nanti ya. Dari gambar tersebut titik A berjarak R dari titik B. Ini. Berarti jaraknya dari pusat bumi adalah 2R. Medan gravitasi titik A adalah 9,8. Dengan demikian, maka gunakan persamaan. GA per GB sama dengan 1 per R kuadrat banding 1 per 2R kuadrat. Gitu ya. Ini adalah nilainya A, ini adalah nilainya B. Ya. Oke, sesuai persamaan tadi ya. Maka kita masukkan angkanya. GA adalah 9,8. GB ada yang kita cari. Ini adalah sama-sama kita coret, boleh coret ya. Nah, kita coret nanti hasilnya adalah tinggal 1/4 ini ya. Menjadi 1 per 1 banding 1 per 4. Maka GB itu sama dengan 9,8
per 4. Ya, sama dengan 2,45 meter per sekon kuadrat. Oke, cara menghitungnya seperti itu. Saya kira mudah, perhitungnya mudah ya. Tinggal yang penting kita tahu mana yang akan kita cari, mana data apa yang kita ketahui. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan materinya. Ini berkaitan dengan potensial gravitasi. Apa itu potensial gravitasi? Ya. Energi yang dimiliki karena kedudukannya, energi suatu benda yang dimiliki karena kedudukannya atau letaknya terhadap bumi biasa disebut dengan energi potensial gravitasi. Ya, seperti itu. Sehingga dapat kita katakan bahwa benda berada dalam medan gravitasi benda itu, atau dapat kita sebut sebagai potensial gravitasi, gitu ya. Secara matematika ditulis EP sama dengan Gm kali M per R, gitu ya. Secara matematika EP adalah energi potensial, G adalah potensial gravitasi, M adalah massa bumi biasanya, M adalah massa, kemudian R adalah jarak ya suatu benda dari pusat bumi. Oke, untuk selanjutnya ini ada soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian terhadap pemahaman gravitasi, konsep gravitasi ya. Yang pertama, hitunglah gaya gravitasi suatu pesawat ruang angkasa yang berada pada ketinggian 12.800 km di atas permukaan bumi jika masanya 1.500 kg. Kemudian yang kedua, 4 bola bermassa 5 kg ditempatkan pada titik sudut suatu persegi dengan sisi setengah meter. Hitung besar gaya gravitasi pada salah satu bola karena 3 bola yang lainnya. Kemudian yang ketiga, percepatan gravitasi di suatu planet tertentu besarnya sama dengan di permukaan bulan. Jika diameter planet tersebut 6 kali diameter bulan, maka hitunglah perbandingan massa planet dan massa bulan. Oke, silakan kalian coba sebagai wahana untuk menguji pemahaman kalian pada konsep gravitasi yang sudah kita pelajari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Selamat bertemu dengan video-video fisika lainnya. Terima kasih. Jangan lupa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.